Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian di malam hari ini ya? Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, Bitcoin terjadi sedikit retrace ya. Oke, sebelum kita lanjut tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Nah, dimana teman-teman ya, kalau kita lihat Bitcoin kan tertingginya kalau nggak salah di era 94.600 apa 800 gitu kan, terjadi sedikit retrace. Kemarin sempat kita ingatkan juga buat teman-teman semua ya, silakan taking profit bagi yang udah profit gitu teman-teman, jangan ditahan-tahan, takutnya nanti ada penurunan ya kan. Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, Bitcoin ternyata retrace juga ya, Ethereum dari 1800 kali ini juga retrace sekitar 3%-an. Jadi sebenarnya kinerja seperti ini itu wajar bro ya, wajar. Kenapa? Setiap kali dia akan mengalami kenaikan, nggak mungkin kan naik terusan naik terus tanpa ada yang namanya koreksi ya. Tetap dia akan ada yang namanya sisi koreksi teman-teman ya, untuk mencari area support baru atau selling pressure-nya tinggi, dia akan berubah menjadi bearish kayak gitu loh tuh bro ya. Jadi setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan seperti itu. Makanya saya sering ngingetin, kalau profit silakan taking profit tapi jangan 100% gitu kan. Nah, dan kalau kita lihat ke sini juga, di mana chart daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya kan, kemarin itu closingnya itu antara apa ya, selling buyer ya, bukan selling ya, pressure, selling pressure-nya sama buyer pressure-nya itu seimbang ya. Dan hari ini kalau Bitcoin ini mau koreksi teman-teman ya, kalau Bitcoin mau koreksi ini dalam time frame daily loh ya, mungkin dia akan nutup gapnya di mana nih teman-teman ya, ini. Nah, mungkin bisa koreksi sampai di kisaran harga sini bro ya, di area 88-an. Cuman kalau dia nutup gap ini pasti akan segera mantul. Kenapa? Biasanya sih kalau dia nutup gap kayak gini langsung terjadi pemantulan harga ya, seperti itu. Ngambil orderan yang belum terrealisasi di harga tersebut. Oke ya. Dan kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sendiri teman-teman ya, Bitcoin dominance ini baru-baru aja ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah teman-teman ya, dia membuat yang namanya break of structure, yang dimana itu menandakan trennya masih tren naik bro ya, trennya masih tren naik. Jadi ada kemungkinan besar nih Bitcoin dominance itu bisa nyampe di area, kalau kita lihat di sini kan 64 ya, sampai di area mungkin 65 sampai di area 66 ya. Oke, ini dalam time frame daily, iya daily bro ya. Kalau kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil lah, 4 jam bro ya. Di sini kita lihat di mana ada break of structure, ada change of character yang menandakan ini trennya masih tren bullish. Oke, dan kalau kita garis trend line-nya juga dia masih trennya bullish bro ya. Tapi kalau dia mau koreksi mungkin akan nutup gap di sini ya. Kalau dia mau koreksi nih ya, akan nutup gap di sini di area 64. Coba kemarin kalau Bitcoin dominance ini turunnya drastis waktu Bitcoin itu sampai di area 94 ribuan, mungkin Bitcoin dominance turun sampai di kisaran sini bro ya, mungkin Bitcoin udah sampai di area berapa, 100 ribuan bro ya, seperti itu. Sayang sekali Bitcoin dominance masih tinggi. Inilah mengapa ya, mengapa altcoin itu belum bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, karena Bitcoin dominance masih terlalu tinggi. Nah, sedangkan di sini ya kalau kita lihat dari time frame 4 jam, selama Bitcoin dominance belum ngebreak di area 63,6 teman-teman ya, trennya masih bullish. Tapi kalau dia ngebreak di area ini, kemungkinan besar akan terjadi penurunan daripada Bitcoin dominance. Semoga saja dalam waktu dekat. Amin. Nah, kali ini bro ya, kita akan membahas salah satu koin yaitu Pi Network ya teman-teman ya, cukup ramai juga nih. Ada sedikit informasi yang cukup menarik. Semoga saja ini bisa naikin harga daripada Pi Network ya dalam jangka pendeknya. Oke. Untuk Pi Network sendiri sebenarnya kemarin itu sempat di area 68-an teman-teman, hampir menyentuh di kepala 7 sesuai price prediction dan targetnya ya teman-teman. Cuman ya terjadi koreksi harga kembali. Nah, untuk Pi Network sendiri kalau kita lihat bro ya, untuk circulating supply-nya mulai bertambah lagi di area 6,94. Kalian screenshot aja nih ya, 6,94 billion, karena setiap hari itu ada unlock token ya kan. Nah, kalau kita lihat dari market cap teman-teman, semoga market cap-nya selekas meledak kembali menyentuh di area 19 miliar dolar kembali bro ya. Kalau itu terjadi berarti dia akan berada di posisi ke-11 lagi. Nah,
Kalau kita lihat dari volumenya, dia ada sedikit recover sekitar 0,94%. 0,92% ya. Semoga saja Pi Network ini dalam waktu dekat bisa recover bro ya. Harapan dari para komunitasnya kan di area $1. Oke, semoga saja dalam waktu dekat dan syukur-syukur sebelum akhir bulan ini ya. Siapa tahu minggu ini bisa ke area $1. Amin. Semoga ya. Namanya kripto itu nggak ada ilmu pasti bro ya. Ada yang kita prediksi naik, tiba-tiba dia dumping sampai Palung Maria. Ada yang diprediksikan malah dumping sampai Palung Maria, tiba-tiba dia ngaceng sampai Uranus. Nggak ada yang tahu gitu kan ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, jaringan Pi Network itu terkonfirmasi sebagai sponsor blok di Konsensus 2025. Pendiri akan berbicara. Wow, mantap jiwa ya. Di sini teman-teman ya, Pi Network dikonfirmasi sebagai sponsor blok di Konsensus 2025 dengan pendiri dari Nicholas Kokalis gitu ya, yang berbicara di konferensi utama Web3, perjalanan bagaimana blockchain yang mengumumkan perangkat seluler ini mendapatkan penggunaan bersama para raksasa industri. Oke ya. Terus di sini teman-teman ya, jaringan Pi membuat mata uang kripto dapat diakses sejak 2019 ya. Cuman kan itu hanya sebagian negara gitu mungkin bro ya. Konsensus 2025 ya, panggung global untuk inovasi blockchain. Jadi konsensus 2025 ini yang diselenggarakan oleh Coindex merupakan konferensi utama untuk teknologi Web3 blockchain dalam mata uang kripto. Acara tahunan ini Toronto diperkirakan akan menarik lebih dari 20.000 peserta dari lebih dari 100 negara. Mantap jiwa ya. Ya, semoga saja dari 20.000 peserta ini ya teman-teman ya, 70%-nya nyantol gitu di Pi Network. Kalau nyantol ya otomatis harga Pi Network akan naik nih ya kan. Nah, di sini pun ada peserta terkemuka teman-teman ya, seperti Eric Trump, Kevin O'Leary ya, Carlos Hodgkinson, terus ya masih banyak lagi lah yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Mantap jiwa ya. Mengatasi tantangan perjalanan jaringan Pi menuju pengakuan. Nah, jadi peluncuran mainnetnya yang tertunda, model pertumbuhan berbasis rujukannya, aplikasi seluler yang didukung oleh iklan, klaim bahwa model tersebut tidak berkelanjutan. Oke. Terus kalau kita lihat sebenarnya di sini panjang banget teman-teman, cuman kita ambil poinnya aja, di mana Pi Network itu akan menjadi salah satu sponsor untuk konsensus atau konferensi blockchain ya 2025. Mantap jiwa ya. Dan di sini menurut postingan daripada Pi News sendiri teman-teman ya, HTX ya atau dulu namanya Wobbly ya, tampaknya tengah merencanakan sesuatu yang besar karena mereka mencantumkan logo Pi di setiap tweet terbarunya. Oke, di sini ada 5 tweetan teman-teman ya, 5 tweetan yang dirangkum menjadi satu gitu kan. Yang pertama ini ya, di bawah sini ada Pi Network. Terus yang kedua teman-teman, di gambar gedung ini ya ada topi Trump, di bawahnya ada Pi Network. Terus gambar ketiga ya teman-teman ya, di atasnya logo Ethereum, ada Pi Network juga. Terus di sini teman-teman yang di atas itu ada Pi Network juga. Terus untuk postingan kelima juga ada logo Pi Network teman-teman ya. Oke, semoga saja Pi Network ini dalam waktu dekat bisa listing ke dalam marketnya HTX teman-teman. Amin. Oke kawan-kawan semua ya, mungkin ini dulu ya sedikit informasi tentang Pi Network ya. Semoga saja Pi dalam waktu dekat bisa recover lah ya. Oke, tetap semangat. Kalau udah profit ya jangan lupa untuk taking profit, jangan ditahan-tahan bro ya. Lepaskanlah profit kalian gitu kan. Tetap semangat.